Apa terbawa arus yang salah. Makanya pakai otak, layak nggak saya ikut campur? Nggak usah, matiin. Nggak usah ikut campur. Urusan orang, urusan gue juga banyak. Ini kesalahan manusia. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kalau ada manusia hanya melihat kesalahan orang, artinya dia tidak pernah akan berkaca betapa banyak dosa kesalahan saya. Lanjut lagi nggak Bu? Lanjut ah. Siapa yang mau nanya? Mana ya? Ini dulu deh. Ijo dulu. Heyo. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Sukabumi. Tanya Mamah yuk. 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 Begini Mah, saya mau bertanya, bagi apa dampak suami istri yang hendak pamer kebahagiaan, kemesraan di sosmed gitu? Sosmed. Orang Sunda. Sosmed kata Yuni Sa. Dia lahirnya bulan Juni. Yuni, dengerin. Anda pamer kemesraan dengan suami Anda. Saya tanya, rumah tangga Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Siapa yang tidak pernah ribut, berantem suami istri? Ngacung jujur. Tidak ada lah. Punten. Kalau kita teliti, kebanyakan mereka pamer itu hanya buat konten. Karena kebanyakan dalam tanda kutip, mereka itu pasti pernah berantem, pernah cekcok, pernah ada masalah. Cuman biar kelihatan orang mesra, kemesraan doang. Itu habis gelendotan mah pas saling getok tuh Yun. Jadi apa akibatnya kata Yunisa? 1, orang yang belum menikah akan iri. Orang yang tidak punya suami enak banget suami mesra kayak dia. Orang yang suaminya KDRT galak pun akan iri. Coba laki gue kayak dia. Boleh jadi dia berusaha untuk mengambil suami Anda. Ada lagi orang bilang, ya Allah enak banget. Udah mah cantik dan tampan, dia berjodoh. Sementara saya nikah juga enggak. Alhamdulillah mereka punya anak lucu, pinter, ya Allah cerdas tuh anak. Lucu kalau diajak ngobrol. Saya boro-boro punya anak, nikah juga enggak. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan. Orang tidak suka, orang benci, orang iri dengan kita. Apa yang terjadi, bisa-bisa penyakit ain datang pada mereka. Kalau misalnya, bukan masalah ini aja. Kalau kita misal merubah diri kita hanya sendiri. Misal, saya melihat sosial media orang, wah mobilnya banyak dan lain-lain. Tapi dalam diri saya itu alhamdulillah tidak ada iri. Cuma ikut bahagia aja dan kebahagiaan orang. Berarti kalau gitu mah nggak apa-apa ya Mai. Berarti kitanya yang iri itu yang salah. Kata Allah, laki-laki dapat karena dia usaha. Kalau seorang laki-laki yang belajar, yang pintar siapa? Laki-laki. Perempuan belajar, yang pintar siapa? Perempuan. Laki-laki bekerja, yang dapat duit siapa? Laki-laki. Perempuan bekerja, yang dapat duit siapa? Perempuan. Laki-laki ibadah, yang dapat pahala siapa? Laki-laki. Perempuan ibadah, yang dapat pahala perempuan. Kita kadang-kadang iri dengan orang hanya lihat hasilnya, tidak pernah lihat perjuangannya. Kita tidak tahu bagaimana dia sungsang-sumulnya belajar biar bisa. Kita tidak tahu bagaimana dia begadang sholat malam. Kita tidak tahu sedekah dia. Yang kita lihat keirian kita hanya dilihat keberhasilan mereka, tidak pernah lihat perjuangan mereka. Padahal Rasul mengatakan apa yang kita peroleh saat ini seimbang dengan perjuangan orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kita iri dengan orang, kecuali 2 Rasul mengatakan. Iri dengan orang kaya tapi selalu bersedekah. Iri dengan pintar tapi selalu berbagi ilmu. Itu yang boleh diiri. Oke. Makanya di sisi lain jangan pamer di sosmed. Tapi di sisi lain yang lagi, kita sebagai penikmat sosmed jangan iri lagi dikit-dikit bete husnuzon. Wah ini mah pamer. Nggak bisa jadi dia juga lagi nggak pamer gitu Mah ya. Betul. Oke. Gitu. Makanya kembali kepada individu kita. Oke, sudah cukup ya? Oke, cukup jelas. Oke, Makasih, Yuni. Mamah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi misalnya ada suami istri ya memang lagi mesra terus tertangkap kamera. Terus ya biasa aja. Yang lihat gini, alah. Justru yang kotor hatinya berarti yang nonton. Yang namanya suami istri itu kemenikmatannya diantaranya boleh berciuman, bermesraan. Itu udah halal. Tapi yang tidak boleh bermesraan di muka umum. Diumbar. Itu yang dilarang diumbar. Membuat orang lain iri itu sebetulnya. Ya. Oke lanjut lagi. Siapa yang mau nanya?
Saya. Siap. Coba silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia. Saya dari Majlis Taklim Nurul Hidayah, Kampung Hambaro, Kabupaten Bogor. Oke. Tanya Mama yuk. Yuk. Begini Mah. Naon ina. Seringkali saya melihat apa coba? Seseorang yang memang dia sering bermain sosmed, akhirnya dia sering menyindir di sosmed, lalu dari mulai pamer, lalu sampai akhirnya dia itu menyindir seseorang, tiba-tiba ada orang lain yang tersindir. Lalu akhirnya komentar, satu sama lain berkomentar, yang ujung-ujungnya itu menimbulkan keributan. Nah, lalu saya tidak sengaja melihat sampai saya membuka komentar tersebut, akhirnya saya membaca satu persatu. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat itu? Atau saya harus ikut komentar juga? Kalau Anda ikut komentar sama gilanya. Gila semua. Pakai otak yang di atas. Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Ina, manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, pakai akal sehat. Apa saya ngikut mereka sama gilanya? Sampai terbawa arus yang salah. Makanya pakai otak, layak nggak saya ikut campur? Nggak usah, matiin. Nggak usah ikut campur. Urusan orang, urusan gue juga banyak. Ini kesalahan manusia. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kalau ada manusia hanya melihat kesalahan orang, artinya dia tidak pernah akan berkaca betapa banyak dosa kesalahan saya. Apa yang terjadi? Orang tadi sampai kiamat gak bakal merubah dirinya ke arah yang terbaik. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Lu gak usah ngurusin orang, urusin diri kita. Kalau ngelihat ada orang kekurangan, semoga saya gak seperti itu. Jadi yang diurusin kita. Apa kekurangan saya? Apa kesalahan saya? Kalau ada orang kritik saya terima. Alhamdulillah ada kritik saya. Biar saya semakin baik. Itu yang benar kata Quran. Oke, Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya kan kadang-kadang kita lihat sosial media tuh di smartphone. Oh, telepon pintar. Tapi kitanya jangan jadi bodoh. Kita juga harus pintar menyikapinya ya Maya. Makanya urusan kita bukan. Nah. Toh kita juga masih banyak urusan. Keluarga kita masih banyak urusan. Ngapain ngurusin orang lain? Urusan keluarga kita belum selesai. Ya. Itu skop kita dulu. Ya. Makanya Islam mengajarkan kata Nabi ibda binafsik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah At-Tahrim ayat 6. Jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Nggak ada perintah jaga orang lain kan? Iya, keluarga kita. Itu yang dijaga. Jaga hati kita juga berarti. Betul, dari panasnya api neraka. Itu perintah Allah dalam At-Tahrim ayat 6. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, pakai akal sehat. Apa saya ngikut mereka sama gilanya? Sampai terbawa arus yang salah. Makanya pakai otak, layak nggak saya ikut campur? Nggak usah, matiin. Nggak usah ikut campur. Urusan orang, urusan gue juga banyak. Ini kesalahan manusia. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kalau ada manusia hanya melihat kesalahan orang, artinya dia tidak pernah akan berkaca betapa banyak dosa kesalahan saya. Apa yang terjadi? Orang tadi sampai kiamat gak bakal merubah dirinya ke arah yang terbaik. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Lu gak usah ngurusin orang, urusin diri kita. Kalau ngelihat ada orang kekurangan, semoga saya gak seperti itu. Jadi yang diurusin kita. Apa kekurangan saya? Apa kesalahan saya? Kalau ada orang kritik saya terima. Alhamdulillah ada kritik saya. Biar saya semakin baik. Itu yang benar kata Quran. Oke, Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya kan kadang-kadang kita lihat sosial media tuh di smartphone. Oh, telepon pintar. Tapi kitanya jangan jadi bodoh. Kita juga harus pintar menyikapinya ya Maya. Makanya urusan kita bukan.
Toh kita juga masih banyak urusan. Keluarga kita masih banyak urusan. Ngapain ngurusin orang lain? Urusan keluarga kita belum selesai. Ya. Itu skup kita dulu. Ya. Makanya Islam mengajarkan kata Nabi, ibda binafsik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah At-Tahrim ayat 6. Jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Nggak ada perintah jaga orang lain kan? Iya, Keluarga iya. kita. Itu yang dijaga. Jaga hati kita juga berarti. Tuh, dari panas api neraka. Itu perintah Allah dalam At-Tahrim ayat 6. Siapa lagi mau nanya? Di sini ada yang mau nanya? Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Yulianti dari Majelis Taklim Al-Islah Sukaraja Sukabumi. Oke ya sih. Ya, pantun dulu boleh Mas? Sok. Buah kecapi, buah duren. Ya. Beli acar ikan dan sayur lodeh. MNC TV tambah keren karena ada Akang Ipan dan Mamah Dedeh. Cakep. Tapi yang namanya duren percuma lu kalau cuma ngomong nggak bawain gue duren. Bawain duren dong. Mama suka banget duren. Ngomong ngukul aing mah berit duren teh. Oke, silakan. Oh ya yes, ayo. Tanya Mamah yuk. Ayo. Jadi gini Mah, bagaimana menurut Mama kalau ada orang yang ngajak sholat tahajud nih di HP di grup misalnya tahajud yuk gitu atau puasa sunat yuk gitu. Apakah itu termasuk ria atau tidak? Kalau seandainya orang tadi hanya skup keluarga, boleh. Tahajud yuk, puasa sunat yuk. Skup keluarga kita aja. Masuk ke At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggak usah ke semua orang di-share. Yang ngajakin juga belum tentu tiap malam tahajud. Iya nggak? Jadi nggak usah. Jadi itu pamer. Bahkan maaf dalam tanda kutip saya jamin ada orang tidak suka, ada orang sebel sama Anda. Allah sok suci. Kayak orang benar aja. Bukan porsi kita. Ada tugasnya, ada guru ngaji, ada ustadz, ada ustazah, ada pembimbing agama. Itu tugas mereka. Tidak usah semua. Kecuali hanya buat keluarga kita. Begitu ya. Tapi kalau keluarga kita doang, jadi skup dakwahnya sempit dong. Oke, kalau itu hanya di medsos. Kalau di umum begini, skupnya lebih luas. Makanya Mama bilang, siapa kita? Harus tahu posisi kita, porsi kita, fungsi kita. Itu yang wajib tahu. Ini mah sampai soal gini, hai guys, rakaat 1 nih gitu. Kumaha sholat manarek husu siga di depan. Haji kemarin, aneh Mama. Tawaf, live pecil. Bagaimana doa akan husu? Bagaimana tawaf akan husu? Ayo kieu. Walaupun Anda mengatakan niatnya biar orang tertarik buat haji. Tapi bukan begitu caranya. Itu pembelaan diri. Padahal hatinya udah kerasukan setan. Ada yang gitu mah? Ada yang gitu mah? Takabur. Lagi tawaf? Iya. Oh, guys nih. Beneran Ipan. Ada yang gitu? Bertawaf teh kieu. Gusti, teuing emang lu doang yang tawaf. Gitu. Ya. Oke ya sih. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Siapa yang mau nanya? Di sini ada lagi. Sok enggak mana? Bapak-bapak sudah Pak? Bapak-bapaknya kedinginan merungkut. Rungkut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Hambaro, Bogor. Oke. Silakan. Tanya Mama yuk. Ayo. Pertanyaannya mah, Naon Sutra? saya kan seneng main mah sama teman-teman saya. Kalau enggak kumpul gitu mah di rumah siapa gitu. Ya. Nah, kan kadang kalau lagi bikin sesuatu atau lagi main kemana, suka sengaja mah dikirim ke grup, kalau enggak di status gitu mah, karena ada temen yang nggak ikut gitu mah. Ya. Kira-kira kalau seperti itu boleh apa enggak mah? Itu boleh. Karena skup Sutra hanya geng gue nih. Gitu kan? Iya betul. Tidak semua orang. Kalau yang dimaksud tadi Ipan mah, pamerkan sama orang, lebih banyak orang mendengar lebih baik. Tapi siapa kita? Apa posisi saya? Apa fungsi saya? Jangan sampai ntar jadi omongan orang sok suci. Sok kayak orang bener. Kalau hanya untuk grup Anda silahkan.
Oke. Karena terfokus hanya dengan geng Anda doang gitu Sutra. Baik Mama, terima kasih. Terima kasih jawabannya Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini waktu emaknya beranak nyari kain susah kan. Di lemari adanya bahan yang Sutra, bahan baju yang belum dijahit. Udah pakai eta. Dibungkus pakai Sutra, jadi ngaranna Sutra. Atau pas lahir kayak ulat sutra. Uyak kan. Jadi yang ngaranna Sutra, teh Sutra. Oke.